Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Warkop Slow Barslak. Masih dengan Rocky Gerung. Sahabat Abah Warkop, catatan yang ingin kami berikan untuk fenomena Rocky Gerung yang masih viral saat ini tentang dengan peristiwa kemarin. Ada hal yang ingin kami coba lebih cermati tentang Rocky Gerung. Sebenarnya di alam demokrasi saat ini, dan Indonesia termasuk negara demokrasi yang cukup diperhitungkan di dunia internasional, adalah apa yang disebut dengan komunikasi. Dan disinilah keunggulan si Rocky Gerung dalam berkomunikasi, di mana Rocky Gerung selalu menggunakan apa yang disebut dengan rasionalitas untuk melakukan komunikasi. Tapi untuk mencari perhatian, untuk mendapat perhatian dari banyak halayak, dia terkadang menggunakan frasa-frasa yang sifatnya provokatif. Dan inilah keunggulan dari Rocky Gerung. Coba Anda lihat, siapa di negeri ini yang mampu dan berani selalu berbicara tentang Joko Widodo, presiden kita yang sangat kita hormati. Namun setiap saat ketika si Rocky Gerung bicara tentang Jokowi, ada satu hal yang menjadi dalil dia. Dia selalu berdalih bahwa dia tidak pernah mengkritisi Jokowi sebagai pribadi, tapi mengkritisi Jokowi sebagai presiden. Artinya Rocky Gerung sementara bermain perasa bahwa bukan pribadi Jokowi yang dikritisi, tapi adalah kelembagaan. Presiden adalah fungsi. Di sana ada fungsi-fungsi negara. Tapi itu hanya ada di dalam pikiran dia. Di saat sekarang tidak ada presiden tertentu. Yang ada presiden saat sekarang yakni Bapak Joko Widodo. Di mata masyarakat itu kalau kita menyebut presiden, itu sudah pasti untuk saat sekarang adalah Bapak Joko Widodo. Dan itulah kehebatan gaya komunikasi dari Rocky Gerung. Memang di dalam alam demokrasi saat ini, kritik itu sangat penting. Dan Rocky Gerung coba menobrak apa yang disebut dengan struktur kultural feodal. Sekali lagi, Rocky Gerung sedang menabrak apa yang disebut dengan struktur kultural feodal. Dia sangat menginginkan ada kesetaraan, ada kebebasan. Dan ini sebenarnya hal-hal yang baik yang diinginkan oleh kita semua. Oleh sebab itu, itulah Rocky Gerung yang kita harus memberikan pujian kepada beliau ketika sementara bermain dengan rasionalitas dia. Tapi sayang selalu menggunakan kata-kata yang bersifat propagatif, tapi memang itu dibutuhkan supaya mendapat perhatian. Dan banyak catatan-catatan yang bisa kita lihat ketika Rocky Gerung berbicara. Ada frasa-frasa, pemilihan diksinya, pemilihan kata-katanya yang sangat-sangat provokatif. Dan ini orang akan bertanya, apakah ini melanggar etika? Bagi Abah Warkop, ini bukan persoalan etika, tapi persoalan
kesopanan dan persoalan moralitas. Tapi bukan berarti orang yang melanggar kesopanan, kesantunan atau moralitas itu orang jahat. Itu dua hal yang berbeda. Di dalam hati Rocky Gerung pasti tidak memiliki itu. Tapi itulah caranya dia berkomunikasi. Dan catatan terakhir, mungkin ada sesuatu yang hilang cara berkomunikasi negara. Ya, kita kan tahu banyak para juru bicara yang semestinya ini harus mencoba mengimbangi rasionalitas, komunikasi, provokatif dari Rocky Gerung. Dan kalau ini terjadi, ini anak asik. Orang Gorontalo bilang anak asik. Artinya ada pembelajaran kepada masyarakat bagaimana menggunakan intelektual, bagaimana menggunakan rasionalitas dalam sebuah argumentasi. Dan ini akan tetap mengangkat harkat bangsa yang hebat, karena terjadi perdebatan-perdebatan yang sifatnya demokratis dan rasionalitas. Tapi sekali lagi, sebaiknya ketika kita main pada wilayah rasionalitas intelektual, kami sepakat dengan apa yang kemarin yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pidato kenegaraan menjelang 17 Agustus. Marilah kita menjaga bangsa